Semuanya itu berhubungan. Maksudnya gini loh, semuanya itu berhubungan. Pakannya berapa, ikannya juga berapa. Ingat, jangan terlalu fokus ke budidaya ikan patin karena biayanya ya lumayan. Jadi usahakan budidaya ikan patin itu sampingan, ada pekerjaan lain di selain budidaya ikan patin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Arif, channel yang membahas tentang budidaya ikan air tawar, khususnya ikan patin. Jadi sesuai judul videonya, saya ingin menjelaskan bagaimana prospek budidaya ikan patin, bagaimana usaha ikan patin itu, dan yang berhubungan dengan ikan patin lah bahasanya. Jadi kali ini saya ingin masukan lah, curhat atau masukan atau apa yang saya alami selama ini budidaya ikan patin. Yang pertama, bagaimana pakannya. Yang pertama, bagaimana ikannya itu di pasar bagaimana, atau kebutuhan pasar bagaimana, dan bagaimana usaha ikan patin itu untuk perputarannya seperti apa. Jadi sebelum saya membahas sampai di situ, saya ini di lokasi gubuk saya di tambak. Gubuk saya di tambak ini panas ini ya. Jadi saya sempatkan untuk membuat video. Sudah lama saya membuat video karena ya berbagai banyak hal, mulai dari ide atau tenaga juga. Akhirnya saya ide apa untuk membuat video. Nah, bagi teman-teman yang ingin ngasih ide lah, itu tulis di kolom komentar. Ide mau bikin apa yang berhubungan dengan ikan patin loh ya, yang berhubungan dengan ikan patin. Jadi tolong kasih saran lah untuk channel khusus ikan patin ini. Jadi yang pertama, pakan dulu. Saya punya kolam itu ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada sekitar 10 kolam tanah yang ukurannya minimal paling kecil itu 23 kali 33. Ini bukan kolam tembok ya, ini kolam tanah. Yang saya alami, yang saya rasakan, pakan itu sangat banyak. Jadi saya makan limbah, tidak pelet. Pelet itu hanya untuk pertumbuhan saja. Pertumbuhan dari mulai bibit segini ya, yang sudah saya lihat ya, bagi teman-teman yang ingin lihat videonya segini ya, saya putung rokok lah, itu ukuran berapa ya, 6 atau 7 lupa saya, itu sampai umur 1,5 bulan, paling mentok 2 bulanan itu sudah mulai lepas pelet. Dalam hal ini lepas pelet itu tidak langsung lepas pelet gitu, enggak. Lepas pelet itu sedikit-sedikit, misalnya satu hari peletnya biasanya pagi sore, ini saya pakan pagi saja. Kemudian sorenya itu saya kasih limbah atau 2 hari sekali. Nah, dipelajari seperti itu, lama-kelamaan akhirnya ya nggak langsung banyak, ya sedikit-sedikit. Sekiranya pakan itu langsung habis, sedikit-sedikit, nanti kan royoan bahasanya itu, ngumpul, nah itu langsung kasih biak gitu. Seperti video yang lalu juga sudah ada. Habis itu pelet itu ditinggal, kemudian pakai pakan limbah. Lah di sini juga ada yang tanya, limbah
limbah yang bagaimana ya? Ya mohon maaf teman-teman budidaya, kalau kita full pellet itu labanya juga kita tidak untungnya itu sedikit. Itu bagi petani untungnya sedikit. Maksudnya itu limbah itu ya kayak usus ayamnya bagus, motong malam hari kan. Nah itu kan yang usus yang jelek-jelek itu dikumpulkan bosnya, dikumpulkan kemudian dikasihkan ke petani patin, masih bagus, nggak ada masalah. Usus itu juga proteinnya banyak. Kadang ada ayam tiren kalau mati sebelum dipotong itu kan di dalam mobil itu kan mati, biasanya ada yang mati 1-2 karena kepanasan, biasanya terlalu lama di kendaraan juga, itu kan juga mati lah. Itu dijual ke itu yang punya kolam, dikumpulkan, nggak ada masalah. Ya yang saya maksud itu limbah itu ya limbah seperti itu, limbah ayam tiren gitu, nggak masalah. Nggak, ayam tiren itu nanti digodok, ada yang langsung digiling, kalau ada yang punya gilingan langsung digiling, kalau ada yang ada tungku untuk merebus ya, tungku untuk merebus. Kalau saya biasanya saya giling langsung, nanti keluar butir-butir segini daging ya apa, tulang itu akan jadi satu sama daging. Nah ini masalah pakan. Kemudian habisnya berapa? Nah ini masalah habisnya berapa ini banyak. Saya saja ya itu minimal 1 kintal untuk biaya ya, dikalikan aja di teman-teman ada berapa, normatif lah bahasanya, itu biaya itu normatif. Untuk biaya itu tergantung kolamnya. Kalau kolamnya banyak ya otomatis ya biaya juga banyak, pemasukan pakan juga banyak. Jadi enggak, teman-teman jangan terfokus ke biaya dulu lah. Mungkin teman-teman punya kolam 1 atau kolam 2, yaitu ditelateni dulu, kemudian kalau besok udah ada hasilnya ya nambah lagi satu sampai banyak. Untuk pengeluarnya ya sebanding dengan pemasukan. Misalnya karena ikan patin itu kan untuk masalah bayar nanti aja ya. Ini masalah pakan dulu. Habisnya berapa? Kalau kolam saya kan banyak, sekitar ada 10-an. Nah itu ya paling sedikit itu 1 kintal. 1 kintal itu hasilnya juga kurang. Kadang 2 kintal usus, campur usus ayam. Nanti kalau ayam itu digiling, campur. Nah, minimal 1 kolam kalau ikannya sudah 3 bulan 20 kilo. Kalau kolam 1 bulan itu 20 kilo. 1 hari ya. 1 hari itu ya ada liburnya lah, minggu. 1 hari. Minimal itu 1 drum. 1 drum itu saya takar itu 20 kilo. 1 kolam ada berapa itu? 20 kilo. Banyak. Ya itu kalau minimal 10 berarti kan ya 2 kintal. Ya 1 drum kan 20 kilo. 1 drum 20 kilo ya 1 kintal. Ya 1 kintal ya. 2 kintal. 2 kintal. Itu untuk 10 kolam lah ya. Kalau teman-teman punya 2 kolam ya misalnya 40 kilo bisa, atau lebih juga bisa, tergantung ikannya juga. Semuanya itu berhubungan. Maksudnya gini loh, semuanya itu berhubungan. Pakannya berapa, ikannya juga berapa, itu. Kalau pakan banyak, ikan sedikit juga nggak mau makan. Ya makannya sedikit, cuman kan nanti kan sisa. Kalau pakan ikannya banyak, pakannya sedikit juga nggak besar-besar. Gitu loh. Jadi saling berhubungan lah. Untuk pakan, lihat ikannya berapa, gitu.
Untuk satu kolam itu juga saya kasih minimal ya, minimal itu 4.000, minimal 4.000, maksimal 6 sampai 8, maksimal 8, maksimal 8. Karena kalau saya itu terlalu banyak ikan, itu pertumbuhannya itu lama. Terlalu banyak ikan itu pertumbuhannya juga lama. Makanya memang kalau kecil sedikit, kalau sudah banyak, karena kan ikan patin kan panen yang diambil kan yang besar-besar. Yang 7 on ke atas lah, 8 on ke atas. Makanya semakin kolam itu semakin penuh ikan, itu pertumbuhannya juga lambat. Makanya dari itu kolam patin itu harus dalam ya, dalam, supaya pertumbuhannya itu cepat, beda sama ikan-ikan yang lain. Sudah saya jelaskan ya di video-video sebelumnya. Pasti teman-teman pasti ada yang tanya, bedanya lele sama patin. Sama saja, sama, hampir sama. Bedanya itu lele itu penjualnya kecil, 9, 10, 11 ya. Kalau patin itu semakin besar semakin laku. Sama juga lele juga besar ya laku di pemancingan ya. Misalnya aja 7 kilo, 8 kilo lele itu di pemancingan bisa, tapi tidak masuk di dalam konsumsi. Yang konsumsi kan 9, 10, 11 ya. Kalau patin kan beda, semakin besar semakin dicari. Kalau kecil ya laku, cuman kadang itu pihak pembeli itu nggak mau, mintanya yang besar. Nah, pasarnya kan seperti itu. Kemudian apa lagi ya? itu masalah pakan ya. Masalah pakan itu normatif, bahasanya itu habis berapa itu tergantung itu. Nah, ya seperti itulah saya belibetan ngomongnya, penjelasannya. Yang kedua, bahas tentang biaya pakan. Sebenarnya kalau saya bilangnya mahal, ya mahal. Karena apa? Emang biayanya sangat mahal. Kalau mahal tapi harus imbang ya. Pemasukan sama pengeluaran itu harus imbang. Maksudnya dalam arti gini, memang mahal, cuman ketika panen itu juga mahal harganya gitu loh. Dan kalau paten itu kan nggak langsung bers gitu, nggak, sedikit-sedikit. Misalnya bukan sedikit sih, kalau misalnya logika ya, ada 4.000 ekor. Kalau diambil satu ekornya itu 1 kilo misalnya, kalau tidak ada kematian. Ini kan diambil gampangnya aja lah, 4.000 ekor satu kolam, diambil 1 kilo kan berarti 4 ton. Ini 4 ton. Nah, membesarkan 1 kilo itu kan juga lama, butuh biaya juga. Panen pertama kolam 1 ya, ini kolam 1, panen pertama itu ambil yang besar-besar 1 kiloan, 1 ton. Kemudian ini kan masih sisa 3.000, masih 3.000. Nanti besok sebulan lagi dipakani lagi, pakan yang banyak. Ada yang 1 kilo angkat, nah tinggalin ya. Jadi paten itu kalau panen itu nggak langsung diambil semua, yang besar-besar diambil, yang kecil nanti dimasukkan lagi, selang 2 hari setelah panen dipakani lagi sama pakannya, gitu terus sampai habis. Nah, kalau kolamnya banyak ya tinggal muter gitu aja. Untuk biaya ya kembali lagi dengan biaya, yaitu ya sesuai kemampuan. Makanya saya pakai limbah di samping murah juga proteinnya banyak. Saya tidak menggunakan pelet untuk pembesaran ya, karena pelet bagi saya itu mahal, salah satunya mahal. Terus labanya untuk petani itu kurang itu. Yang ketiga itu bagaimana peluang usaha untuk budidaya ikan patin. Kalau teman-teman punya 1 kolam
atau 2 kolam itu hanya hobi, bukan hanya hobi ya, maksudnya itu ya tidak bisa dibuat putaran. Kalau satu kolam itu 2 kolam. Kalau banyak, misalnya seperti saya ada di atas 4, nah itu untuk usahakan bisa muter. Misalnya kolam 1 ini panen, bulan depan kolam ini panen, ketiga kolam ini panen, 4 muter terus. Setelah semuanya sudah dipanen, ini kan sudah besar, yang pertama panen kan sudah besar. Nah, maka dari itu untuk peluang usaha patin, teman-teman itu jangan memfokuskan, bisa ya juga. Kalau untuk peluang usaha, teman-teman bisa, tapi saran saya, teman-teman punya sampingan sampingan dalam arti yang misalnya teman-teman di rumah ada usaha, misalnya usaha di selain ikanan ya, udah lain. Nah itu jadi tidak fokus ke patin gitu loh. Kalau fokus ke patin, nanti teman-teman juga bingung perputaran uangnya juga. Tapi ini hanya saran saja ya, saran dari saya, pengalaman dari saya. Jadi teman-teman di daerah sini itu usahanya itu tidak fokus ke patin. Jadi ada usaha yang lain. Patin itu hanya ya kan pemberian pakannya kan 1 kali, hanya pagi saja. Nanti siang bisa disambi kemana gitu. Seperti itu. Nanti jangan tertuju pada satu usaha di kepatinan saja. Saran saya ya sampingan selain patin itu ada, entahlah apa aja bisa, karena kan pemberian pakan patin kan hanya pagi saja ya. Pagi bisa, sore setelah kerja juga bisa. Begitu. Kalau itu pakan limbah, kalau pakan pelet kan pagi sore gitu. Untuk kebutuhan pasar sendiri itu sama dengan ikan lele, sama. Kebutuhan pasar juga sama dengan ikan lele. Tapi untuk patin itu yang dicari itu yang besar-besar biasanya. Untuk kebutuhan rumah-rumah makan itu yang besar. Kalau yang kecil itu apa ya? Yang besar itu gini loh. Yang besar itu minimal 8 on, ya 8 on. Kalau yang kecil itu ya di bawah 8 on, misal sekilo isi 3, sekilo isi 4. Tapi pengalaman saya itu, kata juragan di pasar itu yang dicari itu ya 8 on ke atas, 8 on sampai 1,5 kilo atau 2 kilo. Yang buat ikan asap-asap itu, ikan asap. Nah itu yang dicari teman-teman pasar. Kalau kekecilan itu biasanya nggak mau itu. Makanya bagi petani juga agak susah. Susahnya gimana? Membesarkan 1 kilo itu agak lama juga, pakan juga biaya juga. Jadi ya mohon maaf untuk teman-teman, untuk yang di luar ya, yang penikmat ikan patin asapan biasanya itu ya bagi petani sendiri itu membesarkan 1 kilo atau 1,5 kilo sampai 2 kilo minimal 8 on itu juga perlu waktu, perlu biaya dan lain-lain. Jadi memang agak sulit. Bagi petani ya senang saja kalau besar, tapi kan butuh waktu. Gitu. Minimal 6 bulan. Kalau pakannya lancar ya minimal 6 bulan. Terus kalau lele kan kecil, lele kan penjualannya kan konsumsi kan kecil. Kalau patin enggak, patin besar. Ya seperti itu tadi, buat ikan asap, ikan apa ya,
Kalau digoreng itu nggak enak dah. Lele itu kalau dipatin itu setahu saya kalau digoreng itu nggak enak karena banyak minyaknya. Nah, rata-rata ikan patin itu diasap. Diasap itu di apa ya? Hitam itu loh, apa? Bakar itu, dibakar. Bukan dibakar ya, diasap ya. Minyaknya itu akhirnya keluar, nanti gosong gitu. Cuman nggak gosong goreng, gosong diasap. Udah, itu aja. Apa ya, ngomong apa lagi ya? Sudahlah, itu aja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, nanti saya jawab satu persatu. Semoga menambah wawasan untuk teman-teman yang budidaya ikan patin. Ingat, jangan terlalu fokus ke budidaya ikan patin karena biayanya ya lumayan. Jadi usahakan budidaya ikan patin itu sampingan, ada pekerjaan lain di selain budidaya ikan patin. Seperti itu, kalau saya seperti itu. Sudah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau apa saja nanti tulis di kolom komentar aja ya. Sekian dari saya. Semoga saya bisa tetap konsisten untuk membuat video pembahasan ikan patin atau ikan apa ya, budidaya ikan air tawar lah, dan menemukan ide-ide yang bagus untuk kekonsistenan channel Mas Arif. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.